Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Rudawati, orang tua dari atlet Muay Thai Sarah Afilia Anissa Hasanah. Saya ingin menanyakan untuk masalah transparansi regulasi uang pembinaan untuk atlet. Sebetulnya bagaimana? Kalau menurut narasumber yang saya terima, bahwa terutama untuk Kota Bekasi ya, saya bicara di dalam hal ini, di Kota Bekasi uang dari KONI itu mungkin mendapatkan uang dari Dispora, itu berupa uang hibah atau uang APBD ya, saya kurang jelas juga. Nah, itu langsung dari Dispora, itu langsung masuk ke KONI, dan dari KONI untuk atlet, ini khusus atlet ya, itu melalui Pencap, melalui rekening Pencap. Nah, itu yang saya yang mungkin saat ini menjadi permasalahan seperti yang terjadi oleh anak saya. Uang-uangnya dikirimkan, ini seperti contoh seperti ini, terus uang pembinaan yang sebelumnya tahun 2022 itu langsung dari Pencap, itu baru diberikan ke atlet, sehingga terjadi permasalahan pembinaan di tahun 2023 baru diberikan di tahun 2024 karena kurangnya transparansi. Dan di sini menurut sumber saya juga itu memberitahu bahwa apabila karena ini adalah uang negara yang diperuntukkan untuk atlet, ini harus ada pertanggungjawabannya. Karena ini untuk atlet, akhirnya atlet yang menandatangani seperti itu, yang mungkin di surat pertanggungjawaban atau SPJ atau LPJ, lembar pertanggungjawaban, itu harus ditandatangani oleh si atlet. Karena uang ini beruntukkan atlet walaupun melalui Pencap, seperti itu. Nah, ini yang memang saya, apakah regulasinya memang seperti itu? Karena tempat Sarah yang saat ini baru itu dari KONI langsung ke rekening atlet, jadi lebih transparan, jadi tahu semuanya berapa nilainya, apa semua langsung ke atlet, jadi tidak melalui Pencap, tidak berhenti di Pencap. Jadi kalau dana pembinaan di tahun 2025 misalkan saat ini, itu pun langsung ke rekening atlet. Jadi memang hak atlet untuk menerima pembinaan di tahun 2025. Tidak seperti ini. Kalau ini yang terjadi di Kota Bekasi, pembinaan di tahun 2023 baru diterima atletnya di tahun 2024. Itu pun karena adanya penekanan dari Kadispora dan pihak inspektorat. Karena saya bersurat, kalau mungkin saya tidak bersurat, mungkin sampai tahun ini pun tidak diterima oleh anak saya. Seperti itu mungkin yang menjadi rancu ya, bagaimana sebetulnya regulasi yang benar untuk uang dari negara ini untuk sampai ke atlet yang bersangkutan, terutama untuk di Kota Bekasi. Jadi seperti itu, saya mohon penjelasan supaya ada transparansi, supaya semua juga jelas, tidak hanya untuk Sarah saja, untuk atlet-atlet yang lain, karena hal ini pun terjadi di cabur yang lain. Seperti itu, tidak hanya di Muay Thai Sarah waktu itu karena memang jadi atlet Muay Thai Kota Bekasi, cuma ini pun terjadi di cabur yang lain. Keluhannya juga sama, yaitu keluhan masalah tidak terimanya uang pembinaan. Itu makanya mungkin kedepannya untuk lebih baiknya supaya hal ini diperhatikan. Atlet itu sudah berjuang, atlet sudah berkorban, mungkin korbannya berkorban banyak ya, atlet itu ya, dari mungkin waktu, terutama waktu sudah tersita untuk dia latihan, mungkin masa remajanya juga tersita karena dia harus latihan memberikan yang terbaik. Begitu juga mungkin masalah alat-alat, uang itu juga pasti sudah berkorban, kita sebagai orang tua juga pasti berkorban untuk alat, untuk vitamin, itu pasti orang tua akan memberikan terbaik, belum juga nanti untuk gizinya, seperti itu. Jadi memang perkembangan itu cukup besar, cukup banyak, walaupun mungkin dari uang pembinaan itu tidak seberapa, tapi hal itu akan membuat semangat si atlet, seperti itu. Walaupun hanya nilainya kecil, tapi itu berarti jerih payah saya dihargai, begitu. Yang mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.